Bab 932. Membuka formasi dan gerbang kota. Jutaan siluman serigala, sebagian besar adalah alam bangsawan dan alam kaisar, ditambah postur tubuh mereka yang besar. Belum mulai bertarung, tekanan yang diberikan sudah membuat pendekar hitam yang ada di dalam kota gemetar. Sebagian besar orang mulai berencana melarikan diri. Muncul cahaya pedang, belasan pendekar hitam yang ingin kabur pun langsung tewas. Semua murid perguruan Lautan Awan, jika ada yang berani kabur, langsung bunuh. Suara dingin warrior yang pun bergema, sebagian besar orang yang ingin kabur pun seketika terdiam, karena master perguruan Lautan Awan sudah menjaga di sekitar. Tetapi, juga ada yang tidak bisa menahan tekanan pasukan siluman serigala yang menakutkan ini, memutar badan dan kabur. Semua orang yang kabur pun dibunuh. Di antaranya juga ada satu orang alam setengah suci tingkat tinggi. Setelah membunuh hampir 1000 orang, baru tidak ada yang mau kabur. Mungkin ingin kabur tapi tidak berani melakukannya. Sekarang hanya bisa tetap di sini, bersama dengan master perguruan Lautan Awan bertarung, baru akan bisa bertahan hidup. Sekarang kabur, pasti akan mati. Selain ada yang memimpin untuk kabur, jika tidak, siapa yang berani? Dan semua orang pun menyadari satu hal, jika pasukan siluman serigala ini menerobos masuk ke kota, perguruan Lautan Awan pun menarik pasukan, sisa mereka harus bagaimana? Tanpa bantuan perguruan Lautan Awan, mereka hanya akan dibunuh oleh pasukan siluman serigala ini. Para alam setengah suci tingkat tinggi mungkin bisa kabur, tetapi bagaimana dengan mereka yang di bawah alam setengah suci tingkat suci? Berpikiran demikian, sebagian besar langsung menghapus niat untuk melarikan diri. Di saat dinding kota ambruk, pasukan siluman serigala tidak langsung menyerang warrior yang mereka, di mata para pimpinan siluman serigala ini pun merasa heran dan tidak percaya. Karena mereka sama sekali tidak menyangka yang menunggu mereka adalah 1 juta klan manusia dan jumlah masih terus bertambah. Warrior yang pun terbang ke udara, memandang sekelompok orang yang ada di bawah dan berkata, "Kalian lihat sendiri, selain pasukan siluman serigala ini, di sekeliling kota Yunhai semuanya juga ada pasukan siluman serigala. Kabur. Kita sudah tidak bisa kabur. Ingin hidup, hanya bisa membunuh dan mengalahkan pasukan siluman serigala ini." Setelah berkata, ekspresi warrior yang menjadi kejam dan berkata, "Aku katakan di awal dulu. Jika kalian berani kabur, aku akan membiarkan master perguruan Lautan Awan semuanya keluar dari kota Yunhai. Aku bukan bercanda." Ekspresi semua orang pun berubah setelah mendengar perkataan warrior yang tidak ada bantuan dari master perguruan Lautan Awan. Mereka sudah bisa memikirkan kondisi akhir dari kota Yunhai. Siapa yang berani kabur, aku orang pertama yang tidak akan mengampuninya. Kami bersedia bertarung bersama perguruan Lautan Awan. Ketua warrior, sekarang kota Yunhai dalam masa krisis. Anda jangan emosi, tenang saja, jika ada yang berani kabur, kami keluarga Mo orang pertama yang tidak akan mengampuninya. Siapa yang berani kabur, bunuh 9 keturunan. Sebagian orang pun mulai menyampaikan tekad mereka, takut warrior yang marah langsung memerintah semua master perguruan Lautan Awan keluar dari kota Yunhai. Bagi keluarga besar, kota Yunhai adalah akar mereka. Jika hancur, meskipun kabur tapi akar sudah tidak ada, keluarga mereka pasti akan menuju jalan kemerosotan. Jadi, jangan sampai kota ini hancur. Dulu mereka bukan seperti ini, ujar Leviana Sang yang ada di samping. Grace Yu mencibir dan berkata, menghadapi orang jahat harus orang yang lebih jahat.
Dahulu perguruan terlalu baik. Begini, jika kota Yunhai adalah pihak yang bernaung di bawah Partai Qingdao, hanya satu perintah Partai Qingdao, mereka mana mungkin berani tidak keluar untuk membantu. Jadi, peraturan perguruan tidak ikut campur masalah perselisihan duniawi harus diubah. Ingin menjadi super, harus melebur ke dalam duniawi. Dengan demikian, perguruan baru tidak akan masuk ke dalam kondisi canggung seperti ini. Leviana sang diam. Saat ini, pasukan siluman serigala mendadak mundur ratusan meter. Selanjutnya, menepi kedua sisi. Tidak lama kemudian, seorang pria memakai jubah panjang berwarna emas muncul di depan warrior yang mereka. Pria ini menunggang seekor serigala raksasa. Melihat serigala raksasa ini, warrior yang menyipitkan sepasang mata. Karena serigala raksasa ini adalah alam setengah suci tingkat tinggi. Pria berjubah emas menunggang serigala raksasa tiba di bawah benteng kota, melihat ke arah dinding yang belum ambruk. Di sana adalah satu manusia dan seekor serigala yang digantung. Manusia tentu saja adalah pria berjubah kuning dari Sekte Suci Awan, sedangkan serigala adalah serigala putih. Pria berjubah kuning dan serigala putih masih belum mati, tapi sebentar lagi. Tidak lama kemudian, pria berjubah emas pun menenangkan hati, memandang ke arah warrior yang dan berkata, "Klan Serigala Langit sudah salah menebak, tak menyangka di perguruan lautan awan masih ada kader berbakat sepertimu. Yang membuat aku lebih terkejut adalah, kamu bisa mengumpulkan klan manusia yang takut mati kota Yunhai ini, benar-benar tak disangka." "Hei, siapa namamu?" "Ye Yang, ketua halaman luar perguruan lautan awan." Warrior yang pun bergerak, muncul di depan pria berjubah emas yang berjarak ratusan meter dan berkata, "Coba aku tebak, kamu seharusnya adalah salah satu dari putra Raja Serigala." "Aku adalah kakak dari Lan Xiao," ujar pria berjubah emas. Leviana Sang yang ada di samping dan Master Alam Setengah Suci tingkat tinggi perguruan lautan awan mendengarkan langsung kaget. Leviana Sang bergerak muncul di depan warrior yang ekspresi sangat serius dan berkata, "Orang ini adalah orang yang paling kuat di pegunungan Serigala Langit selain Raja Serigala dan sekelompok pendekar suci, memiliki julukan Raja Serigala Kecil. Kamu jangan memandang rendahnya. Kamu kenal dia siapa?" tanya pria berjubah emas samping menunjuk pria berjubah kuning yang digantung di dinding benteng. "Dia pernah mengatakan bahwa dia adalah adik dari Kasulou," ujar warrior yang. Pria berjubah emas berkata, "Kamu mengetahuinya, kenapa masih berani melakukan?" Warrior yang mencibir dan berkata, "Aku merasa kamu seharusnya lebih mengkhawatirkan adikmu sendiri." Akhir yang dia dapat, menandakan dia lebih lemah dari orang. "Tentu saja, aku akan membalas dendam ini," ujar pria berjubah emas. Selanjutnya pria berjubah emas pun meraung, terdengar suara aungan serigala di sekeliling pegunungan. Segerombolan serigala ini pun langsung menyerbu. Melihat kondisi ini, orang-orang di belakang warrior yang pun kaget, karena jumlah siluman serigala sangatlah banyak. Pria berjubah emas berkata, "Kami sudah menghabiskan banyak waktu di kota Yunhai. Sekarang tidak ingin terus menghabiskan waktu lagi, jadi kita bertarung satu kali memutuskan siapa yang menang." Siluman serigala di belakang pria berjubah emas semakin lama semakin banyak, permukaan tanah pun mulai bergetar. Hanya dalam 15 menit, pasukan siluman serigala di gerbang kota utara pun dari 3 juta menjadi 6 juta dan masih terus bertambah. Sedangkan di pihak warrior yang hanya ada 3 jutaan orang. Perbedaan kekuatan sangat besar. "Hei manusia, jumlah orangmu sepertinya sangat sedikit,"
Ujar pria berjubah emas. Iyakah? Warrior yang mencibir dan berkata, matikan semua formasi pelindung kota, buka gerbang kota. Leviana sang mereka pun tercengang, memandang warrior yang dengan penuh keraguan. Warrior yang memandang sekilas Leviana sang mereka dan berkata, aku bilang matikan semua formasi pelindung kota dan buka gerbang kota. Kalian sudah tuli. Leviana sang masih ingin berkata sesuatu, Grace Yu sudah membawa master mulai beraksi. Tidak lama kemudian, formasi pelindung kota sudah dimatikan, 4 gerbang kota semuanya dibuka. Gerbang kota dibuka, selain di gerbang kota utara, pasukan siluman serigala di 3 gerbang kota seketika masuk ke kota Yunhai. Pembunuhan dimulai. Di dalam kota terdengar suara jeritan histeris. Apa yang ingin kamu lakukan sebenarnya? Teriak kuat Leviana sang yang berjalan ke depan warrior yang. Warrior yang tidak memedulikan Leviana sang, melainkan melihat pasukan siluman serigala, jumlah mereka sekarang mendekati 8 juta, tekanan menakutkan ini, bahkan jiwa pedang sudah tidak sanggup menahannya. Leviana sang masih ingin berkata, tapi Grace Yu mendadak muncul di depannya dan berkata, Ketua Sang, bodoh tidak apa-apa. Tapi jangan keluar buat malu saja. Kamu. Leviana sang sangat emosi. Grace Yu menunjuk arah belakang dan berkata, kamu lihat. Leviana sang memutar badan, sekarang hanya terlihat jumlah manusia bertambah dengan cepat. Yang awalnya 3 jutaan sekarang sudah mendekati 5 jutaan. Ini, Leviana sang tidak mengerti. Ada puluhan juta orang, tetapi sebelumnya hanya ada 3 jutaan yang keluar untuk membantu. Kenapa? Karena sebagian besar masih merasa beruntung, dalam hati berpikir ada orang yang sudah maju, maka tidak ada urusan dengan mereka. Sekarang, kita mematikan formasi pelindung, gerbang kota dibuka. Ini menandakan semua orang akan langsung berhadapan dengan pasukan siluman serigala, tidak ada yang bisa merasa beruntung. Jika ingin hidup, hanya bisa datang ke sini, bersatu hati. Sekarang, kamu sudah mengerti. Ujar Grace Yu. Tapi demikian, bukannya orang yang mati akan lebih banyak. Ujar Leviana sang. Grace Yu menggelengkan kepala dan berkata, lebih baik daripada kota Yunhai menjadi lautan darah. Lalu, Ketua Sang, jika kamu tidak ada kemampuan membawa semua orang hidup, berharap kamu bisa diam, jangan pernah di depan umum mencurigai warrior yang. Jangan salahkan aku terlalu terus terang, ini juga demi kebaikanmu. Apakah kamu tidak merasa warrior yang ada beberapa kali ingin membunuhmu? Jika bukan status spesial kamu di perguruan lautan awan, membunuhmu akan membuat perguruan lautan awan kacau, mungkin kamu sudah mati berkali-kali. Leviana sang pun terdiam. Orang di belakang warrior yang semakin lama semakin banyak, jumlah pun mulai melebihi siluman serigala pegunungan serigala langit, mendekati puluhan juta. Karena saat ini, hanya di gerbang kota utara kota Yunhai yang paling aman. Jadi, orang yang ada di dalam kota pun sekuat tenaga bergegas kemari. Pria berjubah emas memandang sejenak warrior yang dan berkata, hei, kamu memiliki keberanian. Sayangnya ini semua akan sia-sia. Asalkan kamu mati, maka orang ini pasti akan hancur dalam sekejap. Setelah berbicara, pria berjubah emas mendadak melompat, lalu seekor serigala raksasa emas pun muncul di langit gerbang kota utara. Rasakan ini. Serigala raksasa berkata bahasa manusia, selanjutnya cakar raksasa pun menebas ke arah mereka. Kekuatan tekanan yang menakutkan pun muncul menekan jutaan orang tertelungkup di tanah.
Sedangkan perisai pelindung yang terbentuk dari jiwa pedang langit peringkat ketiga, seketika hancur lebur. Kekuatan langit bumi bersambung.